Bismillah. Wih, kaget aku. Ada manikin di bagian sini yang bisa dibilang ini serem banget kelihatannya. Yang keren ini nih, dia berada di sebuah kotak seperti ini. Ya teman-teman, sekarang itu sudah jam menunjukkan di sini jam 1:01 ya teman-teman ya. Kita melakukan sebuah penjelajahan di sebuah rumah yang mana bangunan ini dikenal sebagai Rumah Pengantin Setan. Ya, sekarang gue berada di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah ini kayaknya perbatasan Surabaya atau gimana teman-teman ya. Aku kurang mengerti tempat ini di Jawa Timur mana, yang pasti ini nggak jauh dari Surabaya aku ke lokasi ini. Nah, jadi bagian depannya seperti ini ya, berantakan, banyak kain-kain gaun pengantin di bagian halaman depan sini. Mungkin sambil lalu review bangunan ini, sambil lalu bercerita terkait apa latar belakang dari bangunan ini yang menjadi objek penelusuran kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu sama sopa di bagian sini dan beberapa contoh-contoh. Ini contoh apa ini ya? Banyak sekali perabotan-perabotan pengantin yang ditinggalkan di sini, terutama di bagian sini. Nah, di bagian situ masih terdapat sebuah manikin beserta baju pengantinnya. Ya, jadi bangunan ini sudah puluhan tahun kosong. Itu informasi dari pihak penjaganya. Coba kalian perhatikan, ini masih banyak yang baru, bahkan belum terpakai cuy. Ini masih bagus loh, serius. Lihat ya, ini masih bagus semuanya. Dan ini nggak terpakai. Mungkin tempat ini dijadikan tempat buat naruh barang-barangnya. Bahkan di bagian sana terdapat sebuah manikin-manikin. Mungkin gue bakalan cerita sambil lalu berdiri di hadapan. Nah, di sini nih ada kaca. Tuh, manikin-manikinnya banyak. Nah, di sini ada kaca sama manikin beserta baju gaun pengantinnya, sorry. Nah, kita bakalan sambil lalu cerita di bagian sini. Kita duduk di sini aja. Ini ada gaun pengantin di sisi kiri. Dan ini ada cermin yang kelihatannya menyeramkan sih. Ya, jadi rumah ini dikenal sebagai Rumah Pengantin Setan. Dikarenakan dulu di sini dihuni salah satu seorang kekasih yang tinggal di rumah ini. Menjalin hubungannya rumah tangganya selama kurang lebih 4 atau 3 tahun. Nah, selama perjalanan rumah tangganya itu katanya sih nggak berjalan mulus. Bahkan si istri ini tak kunjung hamil. Nah, berselang waktu kurang lebih 4 tahunan, si istri ini tiba-tiba hamil secara misterius. Datanglah mereka ke dokter. Entahlah apakah akibat mandul sebelum dia hamil, apa memang ada hubungan terlarang dengan orang lain sehingga kedoknya itu katanya sih bersetubuh dengan jin. Itu informasi yang gue dapatkan ya teman-teman ya. Si istri ini pergi ke paranormal, ke dokter pun juga kebingungan, bahkan sampailah ke paranormal dan divonis katanya sih hamil dikarenakan disetubui sama jin. Jadi si cewek ini disukai sama jin sehingga disetubuin cuy, hingga hamil. Makanya bangunan ini dikatakan Rumah Pengantin Setan. Ya, serem juga kalau mendengar kisahnya. Tapi di sini ini kayak tempat riasan-riasan pengantin ya teman-teman ya. Mungkin pemiliknya ini, mungkin karena dia latar belakangnya seorang rias pengantin, sehingga dia dijuluki sebagai Rumah Pengantin. Ada suara di bagian sana. Oke, kita jangan hiraukan dulu. Manikin-manikinnya sumpah, jujur, manikinnya ini dibikin halu dari tadi. Mungkin kita coba ke bagian sana ya teman-teman ya. Bentar guys, ini lightingku mati guys. Aku nyalakan lightingnya dulu ya teman-teman ya. Biar kita lebih nyaman buat eksplorasinya. Jadi kalau pakai lighting lebih rasa nyaman. Nah, jadi seperti ini. Permisi, ada lantai 2-nya. Kita cek dulu ya ke lantai 2-nya sebelum kita ke bagian sini. Karena kata pihak penjaganya sih lantai 2-nya gak boleh dijelajahin. Jadi karena rapuh atau gimana, ya rapuh sih. Ini aja sampai jeblos gini ya teman-teman ya. Karena di bagian atas ini terbuat dari kayu. Jadi bangunan ini katanya sih dibangun semenjak zaman era kolonial ya teman-teman ya. Itu informasi dari pihak Satpam selaku penjaga setempat ini. Wow, tapi ini dia bagian atasnya.
Ada suara ketokan gak sih dari sana? Siapa itu? Banyak sekali manikin-manikin. Bahkan di bagian sana gaun-gaunnya masih tergantung ya teman-teman ya. Cuman lagi-lagi gue gak berani. Karena gue takutnya ini amblas teman-teman ya. Tuh ya. Ini ngeri aja nih kalau sampai gue amblas ke bawah. Beserta barang-barang yang dikatakan di sini nih banyak kaca-kaca seperti ini. Pengen banget ke bagian sana karena di sana itu ada kamar-kamarnya. Ini ada kipas-kipasnya. Mungkin kita turun aja deh teman-teman ya. Kita turun kembali menjelajahi apa yang bisa kita jelajahin. Yang nggak bisa ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Ini manikinnya warna hitam. Kembali ke cerita. Jadi cerita itu memang agak serem juga sih. Cuman sampai saat ini gue belum mempercayai hal-hal yang seperti itu, bahwa orang itu tidak mungkin melakukan sebuah persetubuhan dengan jin. Kenapa? Dikarenakan kita secara kodratnya aja beda teman-teman ya. Mereka di alamnya jin, kita di alamnya manusia. Awal mula diciptakannya makhluk-makhluk Tuhan, memang kan kita udah digariskan berbeda. Jadi jin di alamnya jin, ya kita di alamnya manusia yang kita kenal sekarang. Meskipun secara pelajaran agama, jin itu bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Jay, kayaknya bikin kaget coba. Oke, aku pakai angle yang lebih gede aja teman-teman ya, biar lebih nyaman. Ya, jadi di sini ada gaun dan di sini ada sebuah ruangan yang banyak kecoaknya, tapi masih banyak barang-barang. Sepertinya AC-nya di bagian situ sudah nggak ada ya teman-teman ya. Aku nggak perlu masuk deh ke situ karena masih banyak ruangan lain yang lebih menarik. Permisi. Ya, jadi banyak manikin-manikin. Semua barang-barang di bagian sini ini berserakan. Ini tembus ke bagian sana. Tadinya bikin kaget nih yang ini nih. Nanti kita cek ke bagian sana ya teman-teman ya. Cuman kita pastikan dulu ke beberapa ruangan. Habis meludah, ludah disiram dong. Oh, ini mungkin pesan dari karyawan di sini, mungkin pasca bekerja di sini kamar mandinya nggak beres. Permisi. Wah, jay, banyak sekali di sini. Itu bekas gaun-gaun. Dan ini perhatian. Ini apa nih? Ya cuman kayak gini aja sih bagian sini. Ya mungkin kita bergerak ke bagian sini. Cuman di sini ada salah satu foto-foto. Oh, ini contoh foto-foto ya teman-teman ya. Zaman-zaman dulu ya begini, difoto, disebarin lewat brosur-brosur atau gimana. Aku kurang tahu. Tapi aku dapat kalender itu terakhir kali 2003. Tempat ini tidak difungsikan kembali. Ya, masih berserakan barang-barang mewahnya di sini. Dan ini ada beberapa catatan album jejak digital dari rumah ini. Ya, jadi barang-barang itu masih banyak cuy. Bahkan ini masih, gue nggak tahu masih laku dijual atau tidak. Tapi barang-barangnya di sini lumayan nih kalau diperjualbelikan kembali. Iya kan? Ada kaca-kaca di bagian sini. Ada wastafel. Barang-barang sepertinya ditumpuk di bagian sini. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ruangan. Gue nggak tahu ini ruangan apa, tapi kayak ini lampu-lampu gitu ya teman-teman ya. Tuh, itu ada kalender tuh. Ada kalender di sini. Ini kalendernya 2008. Oh, ini kalender termuda di sini nih. Kalau yang kutemukan di bagian belakang, aku cek lokasi ini itu 2003. Nanti kita cek ya. Ya katanya sih udah puluhan tahun kata penjaganya sih ya. Gue nggak tahu terakhir kali ini tahun berapa. Coba kita cek ruangan yang berbeda. Ada manikin, sepertinya manikin ini khusus anak-anak kecil. Apalagi bagian sini ya kan. Banyak barang-barang dan kain-kain yang ini barang-barang mentah semua ini. Sebelum dijadikan kostum kain pengantin. Ya, jadi sangat disayangkan ya kan. Ini sebenarnya masih bisa ini difungsikan. Serius ini teramat disayangkan ya teman-teman ya.
barang-barang mewah seperti ini ditinggalkan tergeletak di tempat seperti ini begitu saja. Bahkan katanya sih kabarnya semenjak kejadian itu, orangnya itu nggak tahu kemana, hilang secara misterius dan bahkan sampai sekarang menjadi teka-teki kemana pemilik dari bangunan ini cuy. Ada ruangan ke bagian sana. Nanti kita cek ya. Tapi gue merasa dari tadi tuh kayak ada yang ngebuntutin aku dari belakang. Tapi ya udahlah, kita fokus eksplorasinya. Kalaupun malam ini aku cekpot setan ya alhamdulillah. Ini bekas mesin-mesin jahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai yang aku bilang ke kalian, di sini ada kalender tertera di sini 2000. Oh, 2006. Sorry, salah penyampaian tadi. Sementara kalender terakhir tadi termuda itu 2008. Kita ambil kesimpulan aja bahwa bangunan ini terbengkalai 2008. Oke lah, barang-barangnya berserakan semua sampai ke bagian sana. Aku nggak bisa ke bagian sana karena aku ngeri ular. Astagfirullahaladzim. Ada suara di bagian situ. Oke, kita fokus lagi. Permisi. Ini ada gelas-gelasnya. Nah, ini ada toiletnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget aku. Ada manikin di bagian sini yang bisa dibilang ini serem banget kelihatannya. Ya, jadi bagian belakang ini berbeda dengan ruangan-ruangan yang depan tadi. Udah kayak orang gak sih? Cuman dia kayak orang yang diamputasi. Ya, tadi ku cek. Nah, ini ke lantai 2 sebenarnya ada tangga nih, cuman udah hancur. Mungkin kita cek ke bagian sumur. Karena larangan dari pihak penjaga kita tidak diperbolehkan untuk ke lantai 2-nya. Cuman aku nyepil aja sih dari tangga. Gila sih akar-akarnya sampai tembus ke bagian dalam. Hei! Ada suara langkah kaki loh. Serius. Oke, kita abaikan saja. Mungkin itu interaksi dari mereka penunggu dari tempat ini. Permisi. Nah, ini sumurnya nih. Jadi ada sumur di dalam bangunannya. Agak seram juga sih ya. Dan ini masih banyak bekas-bekas manikin. Sumurnya lumayan sih. Lumayan serem. Ini toilet. Mungkin kita coba cek ke bagian belakang. Ini apa sih bagian sini? Ya, jadi aku nggak bisa mereview satu persatu karena banyak banget barang-barang yang tertinggal. Ada suara di atas. Bagian sini kayak gini aja sih. Kita balik aja, terus menuju ke titik lokasi lain. Semoga aja malam ini kalau cekpot hantu sih alhamdulillah. Oh, ini apa ini? Ini kayak, oh ini kostum Santa Claus ya. Oh iya. Ada kuda poni. Oke lah ya teman-teman, kita ke ruangan berbeda. Pas di bagian ruangan sana itu masih ada ruangan. Serius sih, tapi bagian belakang ini memang agak berbeda sih. Dari segi nuansa, lingkungannya, hawanya agak lain. Ya tentu kalian udah bisa melihat lah ya tanpa aku perjelaskan. Tanpa aku perjelas, sorry. Banyak sekali barang-barang mentah di sini, bahkan barang jadi pun masih tertinggal. Mesin-mesin jahitnya. Sumpah, teramat disayangkan ini lokasi. Permisi. Ini barang-barang ditumpuk di sini. Ini kayak peralatan-peralatan golf gak sih? Iya nih, tongkat golfnya nih. Ini tongkat golfnya masih bagus loh ini. Iya kan? Lumayan berat juga sih. Aduh, sumpah ini lumayan berat juga tongkat golfnya nih. Ini tongkat golf lama cuy. Ya kan? Tuh, masih ke bagian sana. Cuman kita coba cek dulu nih ruangan bagian sini. Permisi. Sepertinya ini tembus ke lantai 2-nya, cuman ya ketutup kayak gitu. Banyak kain-kain. Mungkin kita lanjut ke bagian sana.
Apa ini? Oh, ini toilet. Sama sih ya, banyak kain-kain di lokasi ini. Sayang seribu sayang. Ini ada manik-manik di bagian sini yang masih berserakan. Apaan sih ya? Ini buat BH deh kayaknya. Permisi. Masih banyak. Sumpah ini barang-barangnya masih bagus-bagus. Manik-maniknya banyak banget cuy. Sayang kan? Ya enggak sih? Manik-maniknya macam-macam tuh di bagian situ. Ini para pecinta penjahit, aktivis penjahit ini menangis melihat ini nih. Ya, karena ini barang-barang yang berharga banget ini sebenarnya. Bahkan kalau diakumulasi ini harganya pun juga lumayan sih ya. Tergolong tidak murah. Ada sofa di sini. Ini apa sih? Kayak bola. Bulat-bulat ya. Ya, jadi kayak sini, bagian sini sorry. Mentok aja sih, mungkin gue geser ke bagian sana ya teman. Ya, setiap kali masuk ke bangunan kosong, teramat disayangkan melihat barang-barang mubazir seperti ini. Sayang banget ya teman-teman ya. Ini kalau digunakan kembali ini pasti masih bisa ini. Bisa banget malah. Kan masih bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, gambar rasis nih. Banyak barang-barang berserakan di sini. Ada manekin. Terus di sini ada kamar nih. Ini kemana? Cuman kunci kamar yang ini nggak bisa gue masukin. Jadi kita mungkin ke bagian sini. Halo. Ada keranjang-keranjang mini. Ini nggak tahu fungsinya apa. Ya, jadi dari tadi tuh aku agak sedikit kebingungan untuk nge-review karena gue kurang ngerti, kurang paham terkait barang-barang seperti ini. Biasanya yang paham sih cewek-cewek ya, kaum-kaum cewek nih. Ya, selebihnya aku hanya bisa mempertontonkan kalian barang-barang yang masih tertinggal. Oh, ini kayaknya balik lagi ya kalau ke sini ya. Mesin-mesin jahitnya. Oh iya tuh, kita ke sana kan tadi. Berarti kita belum nge-review ke bagian kamar yang ada di bagian sini. Kita coba ke sana. Ada bekas dupa. Oh iya, kita mulainya tadi ke arah sana ya. Yang keren ini nih. Dia berada di sebuah kotak seperti ini. Kayaknya buat VIP-nya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, ini barang-barangnya lebih numpuk lagi di sini. Ya cuman ya acak-acakan sama kayak tempat-tempat sebelumnya. Mungkin ya diacak-acak sama maling. Masuk ke ruangan ini mencari barang-barang yang bisa mereka jarah. Tahu diambil. Tuh, ini kain-kain masih mentah. Oh, ini yang udah jadi ya. Baju-bajunya sangat disayangkan ini. Ini baju-baju pengantin semuanya. Tuh, sampai ke bagian sana ditumpuk-tumpuk. Isi-isi di dalam kardusnya. Ya, sepertinya udah dibongkar-bongkarin sih sebagian. Sampai ke bagian sana. Sayang banget sih. Jujur aku dari tadi tuh geleng-geleng kepala ya teman-teman ya. Melihat barang-barang sebanyak ini di lokasi-lokasi terbengkalai. Ya kan? Ya teman-teman, mungkin gua akhirin. Aku percepat untuk malam hari ini. Intinya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menemani video gue dari awal sampai akhir. Gue Heri dari Madura, Kut Mas Sofa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.